Halo teman-teman, kembali lagi sama kita. Tunggu. Opening gak ada yang lain, bosen tahu itu mulu. Sorry deh, gimana ya? Masa yang lama mulu ganti. Kita inovasi. Yang lama tuh lebih OG, lebih original kayak abang ini nih. Hai semua, nama gue Wing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Siapa tuh? Abang siapa tuh? Gagal move on. Ya. Jangan ngomong diri sendiri. Dia bahas diri sendiri. Iya. Oh, lu bahas diri sendiri. Bacanya kurang Nih, tek ulang nih kameramen. Tek ulang ya. Oke. Ulang mulu juga. Apa yang salah? Satu. Halo teman-teman, kembali lagi sama kita di podcast horor malam Jumat. Oke, balik lagi di podcast kita pada malam Jumat kali ini. Kita datang dengan personil yang komplit guys, dari perempuan dan juga laki-laki. Nah, kali ini kita masuk ke season baru, ke hari yang baru, dan kita pastinya bakal bawain sesuatu yang baru buat kalian teman-teman. Nah, di season 3 kali ini kita mau ucapin dulu nih bagi teman-teman kita yang sedang merayakan Idul Fitri. Jadi kita dari tim PMJ mau ngucapin ke kalian nih. 1, 2, 3. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami dari PMJ ingin minta maaf apabila kami ada salah-salah kata, perilaku atau tindakan yang tidak berkenan di hati-hati teman-teman ya. Yes. Oke. Lagi liburan ya? Yoi. Misha gimana? Liburan ya? Mau kemana? Aduh, Misha yang ditanya. Bisa ya, lu ya. Saya. Gue ajak jalan dong. Bos. Ayo. Gak kemana-mana dah. Bisa dah tugas sekolah. Banyak banget. Banyak banget. Banget sih. Zaman-zaman gua Berat banget kayaknya. Oh, Misha masih sekolah? Iya, Misha masih sekolah. Aku juga kelas 8. Iya, aku juga. Aku juga kelas 2 SD. Aku Udah juga. cukup guys, cukup. Nah, Bapak kelas berapa, Pak? Guru. Dia guru BP. Guru BP. Kelas 13 gua. Udah Kelas 13 tuh ya. Ya, oke. Tapi nih ya, sekolah menarik sih. Kalau menurut gua ya, kita bakal bahas soal sekolah gak sih? Hal-hal horor di sekolah. Nyuruh-nyuruh mulu lu. Iya. Sorry deh kalau gue salah. Tapi benar-benar, gua sama Chelsea itu punya beberapa cerita di sekolah. Walaupun kita nggak satu sekolah ya, Chelsea. Iya nggak sih? Jangan gitu dong. Kayak kesannya saya doang yang punya cerita nih. Gue memang gak satu sekolah sama lu, Iya tapi kan. ada Sama mama. cerita. Kita ngobrol lagi. Tapi emang pengalaman di sekolah kayaknya lumayan banyak gak sih? Iya. Hampir di tiap sekolah gak sih teman-teman? Berarti kali ini kita bakal bahas cerita horor di sekolah ya? Yes. Bener dong. Lu punya cerita, Len? Punya deg-degan sih sendiri. Mohon maaf, lain siapa? Maaf ya. Panggilan sayang aja. Oh, Makasih. Khusus gitu tuh. Iya khusus. B. Ayo lanjut. Oke. Kamu punya cerita apa, Kak Aurel? Ini disclaimer dulu. Takutnya banyak yang lupa ya. Oke. Oke, cuma ini mencoba untuk mengingat-ingat kejadian pada saat itu karena ini udah cukup lama, sekitar 8 tahun yang lalu pada saat saya masih sekolah. Wah, terlihat tua ya. Lupa tuh ya. Masalah hidup berat tuh. Iya, berat banget. Pokoknya 8 tahun lalu gue itu sekolah di salah satu sekolah dengan jurusan kesehatan. Oh, SMK. Sehat. Sehat banget. Nah, di SMK itu nggak usah gue sebutin lah ya sekolahnya di mana. Pokoknya ada di daerah Depok yang pasti. Jauh ya main lo ya. Enggak, rumah saya Depok, Pak. Bisa tolong nggak jangan dipotong? Cerita Maaf nih. ya, maaf. Terus saya lupa soalnya. Oke. Udah tua. Nah, terus memang kayak apa sih, bukan legenda, misteri. Di sekolah itu tuh memang udah kental banget. Pertama memang horor. Dari bangunan, dari gedung yang kayak lampunya tuh nggak ada, pencerahannya tuh kurang kayak gitu. Dan ini bukannya rasis atau gimana, memang mungkin kalau misalkan orang yang bersuku Bali, mereka kan suka ada adat istiadat mereka, bener nggak sih? Entah dupa, entah yang kayak gitu-gitu kan, setahu saya.
Nah mereka itu memang kental dan memang punya itu orang Bali gitu. Cuma ada bukan gosip sih, tapi apa ya bahasanya ya? Coba bantu saya bahasanya apa ya? Rumor bahwa aduh dark banget sih. Mulutnya nih Bahwa 4 tahun sekali itu pasti akan ada kejadian di sekolah itu. Serius. Setiap 4 tahun. Memang Udah pasti itu. 4 tahun sekali. Nah, jujur nggak percaya dong, kayak ya udah sekolah di situ dengan kesibukan kita yang setiap hari masuk lab, ngerjain ini itu, belajar, udah nggak berpikir bahwa sekolah itu horor. Jadi memang kalau maghrib kita nggak boleh di sekolah sebenarnya, gitu nggak boleh. Jadi benar-benar harus langsung pulang. Cuma kalau memang ada kegiatan, asalkan rame itu boleh gitu. Dan tapi nggak boleh sembarangan kayak gitu. Ada satu kejadian di pas gua kelas 2 kalau nggak salah. Itu gua lupa pemicunya apa. Tapi biasalah ya kalau kita suka ada acara apa sih, bukan pensi dulu, yang antar kelas. Classmate. Classmate. Ya ampun, ketahuan banget gue tuanya ya. 17 tahun kan? Dulu. Iya. Jangan gitu dong. Nah, ketahuan umurnya. Lanjut deh. Nah, terus di acara classmate itu ya biasa kita pulang maghrib dan segala macam gitu-gitu. Itu tuh beberapa hari sebelum kejadian. Classmate kan biasanya bisa 3 harian gitu kan. 3 harian. After classmate, tiba-tiba ini lagi sunyi senyap semua di dalam kelas. Ada satu siswi dia kesurupan. Gitu. Satu siswi dia kesurupan. Sorry, posisi jam berapa? Siang bener-bener lagi belajar gitu, kayak jam 11 jam 12-an mungkin ya. Gue lupa jamnya, pokoknya sekitar segitu. Satu siswi ini kesurupan. Oke, diobatin lah, dibawa ke UKS biasa. Di UKS udah tiba-tiba satu siswi kesurupan lagi. Nah, nangis, teriak, jerit-jerit, udah nggak kondusif tuh, karena bener-bener sekolah gue tuh kecil, jadi tuh sekolah gue yayasan. Dalam satu gedung itu ada SMP dan SMK gue, gitu. Jadi 2 sekolah. Nah, SMP udah pulang dong pada saat itu, berarti di atas jam 12 kemungkinan, jam 2, jam 3 berarti kalau SMP udah pulang. Nah, lagi belajar gitu-gitu, tiba-tiba satu siswi ini yang tadi kesurupan lagi, dan satu sekolah itu kesurupan semua. Serius? Hampir 70% itu kesurupan. Termasuk lo? Enggak. Ini bener-bener gue bingung sih pada saat itu, nggak ngerti cara nyembuhin orang kesurupan gitu kan. Itu udah bener-bener nggak ada tempat, sampai kita akhirnya yang khusus Kristen ditaruh di lab. Oke. Karena bener-bener massal sampai ya udah kewalahan. Guru juga ada yang jadi macan di lapangan. Aing mau. Sumpah, ada yang macan. Nah, yang jadi macan ini cowok. Dah, gue nggak ngerti ya, tapi memang ada keributan antara hantu-hantu ini loh. Jadi yang macan ini berantem sama ada makhluk lagi gitu loh, tapi di dalam badan temen gue ini. Nggak tahu lah bener-bener, karena gue udah fokus bantu temen gue yang kesurupan ini. Nah udah akhirnya itu lama banget, selesainya habis maghrib gitu. Di yang temen gue ini ya, karena gue Kristiani, gue cuma bisa bantu doa Bapak kami, nyanyi dan segala macem. Akhirnya puji Tuhannya dia tersadarkan nih, dan gue juga nggak ngerti lah ya dia bisa sadar tuh gimana. Pokoknya kita berusaha untuk bantu dia gitu. Udah akhirnya setelah kejadian itu besoknya masih masuk. Besoknya masih masuk karena kayak udah selesai. Ini kejadian di kelas gua, persis banget, orangnya di belakang gua. Kita lagi belajar. Dulu kan ya namanya SMK gua kesehatan tuh belajarnya ini banget ya, susah gitu. Jadi entar pas pelajaran fisika atau pas lagi pelajaran khusus penjuruannya itu, lagi belajar set gurunya di depan. Ini besok harinya? Besok harinya, Udah kejadian hari yang banyak itu, besok harinya. Lagi ngerjain kita terus dia, gitu. Jangan gitu dong. Bapak Nici. Lu kenapa kayak gitu? Iya Bapak Nici jangan gitu dong, bener saya lari nih, bener deh. Gimana Pak? Mau. Ya terus abis itu kalian? Ini kita, terus kayak, aduh. Terus gue nengok, nggak mau nengok nih. Pokoknya gue nengok pada saat bantal itu. Ya? Iya.
kenapa lo gitu kan. Cuma udah feeling nih pasti kayaknya aduh ini belum selesai yang kemarin. Part 2. Iya part 2. Terus dia masih kita terus karena gue nggak berani, gue memilih untuk diam aja di meja gue. Nah teman sebangkunya dia ini, teman semeja dia ini akhirnya kayak lu kenapa gitu. Tapi dia nggak sadar, udah yang kayak ketawa terus kayak nangis, ketawa tapi masih pegang pulpen gitu loh. Ketawa tapi gitu-gitu. Jangan gitu. Lari. Enggak udah tenang. Aurel harus siapa? Siapa? Oh iya. Merinding. Nah, singkat cerita akhirnya dia dibawa lah ke UKS. Dari kejadian itu akhirnya kesurupan masa lagi di hari kedua. Waduh, serius lu. Serius. 70% lagi ya. Sama hampir semua. Oke. Bener-bener sebanyak itu, kayak kasarnya kita 300 siswa itu kelas 1, 2, 3 misalkan kayak gitu ya. Ya bisa 200-nya gitulah yang bener-bener kesurupan. Terus apa Udah yang lo rasain tuh saat itu selama 2 hari berturut-turut kayak gitu lah? cuma kayak bingung, nggak tahu mau ngapain ya, karena kan kayak ini apa sih gitu loh. Pada saat itu gue belum merasa gue kayak percaya akan hal-hal kayak gitu, cuma nonton horor teriak-teriak tapi nggak pernah ngeliat depan mata gitu loh. Udah akhirnya diliburin. Nah isu itu diliburin seminggu kita akhirnya karena katanya sekolah mau Pembersih. iya pembersihan. Isu punya isu. Enggak ada lagi, ada bunyi-bunyi. Iya kan? Iya kan? Kayak ada step gimana iya, ya, kayak yang nyamperin mendekat kita. gimana gitu. Enggak boy. Gue tarik, takut ditegang gue. Jangan gitu Jos, terus saya nyelamatin gue siapa? Isu punya isu, ternyata mereka belum memberikan persembahan gitu loh. Isu punya Si isu pemilik seperti sekolah gitu. si pemilik sekolah itu. Akhirnya seminggu kita masuk itu. Nah, kenapa akhirnya kita bilang belum ngasih persembahan? Karena seminggu kita masuk itu ada anak yang nemuin kayak sesajen. Tuhan, apa sih? Jangan gitu dong, jangan bikin pergerakan. Oh dengar, jangan bikin pergerakan. Kita best friend. Best ya. Enggak. Oh kalau best friend berarti. Enggak temenan bro, kita beda. Tadi ada apa, ketemu apa, siswi yang ketemu apa? Kayak nggak sesajen lengkap gitu, tapi bekas kayaknya ya. Iya. Nah memang ada tempat kayak, jadi ini posisinya itu letter L gitu loh sekolah gua. Di sini SMP, kalau kebayang di sini SMP, ini SMK-nya, ini tanah, ini lapangan gitu. Iya. Nah di sini di SMP ini di atas itu ada tower gitu loh, tower air. Nah ditaruhnya tuh di situ, gitu. Berarti di rooftop. Sumber air ya? Atau Iya gimana, di sumber Ah, air. Sudeka. Iyo Sudeka. Tapi agak ngeri sih. Ngeri sebenarnya karena memang se-creepy itu kalau udah di atas jam 5 tuh apa ya? Apa sih? Kayak kehidupannya tuh Fokus ceritanya dong. Gak bisa. Kayak kehidupannya agak Udah yang lain gitu ya? Iya. Memang udah beda gitu. Gue sih nggak pernah yang ngelihat orang kesurupan langsung, maksudnya kayak melihat hal-hal horor tuh gue belum pernah. Tapi gue ngebayangin gue di posisi lu satu sekolahan, gila kayak sampai berantem gitu kan ngeri banget. Itu serem banget Lu sih. nggak Panik sih. lu nggak ketarik gitu kayak sama setan? Enggak, karena gue yang kayak, hei temen gue gimana nih gitu. Lebih ke temen gue mikirnya, karena banyak. Karena kan yang Kristen cukup banyak ya, jadi kita mencoba untuk menolong mereka gitu loh, yang bisa menolong. Oke. Iya. Tapi setahu gue kan Len, kalau misalnya ada yang kesurupan nih, kita kan jadi suges ya. Iya. Nah pada saat itu yang lo rasain di badan lo atau di tubuh lo itu apa? Maksudnya apakah lo jadi kepengen nangis juga rasanya? Pengen dimasukin juga atau Enggak sih, gue tidak merasakan itu sama sekali. Maksudnya? Enggak, gue malah gak denger ngomong sih Jas. Enggak udah. udah. Oke. Next. Apa tadi? Apa ya, lu merasakan itu ada rasa pengen nangis juga atau ada rasa mau marah gitu? Enggak, Atau badan lu kayak tiba-tiba lu nggak bisa bergerak sama sekali gitu? Lebih ke udah kredit karena terlalu banyak, jadi kayak gue harus nolongin, udah intinya kayak gitu Oh, doang. oke. Jadi gue nggak ada rasa apa sih? kenapa? Strawberry, Jawab. mangga, apel, sering nggak level. Kalian nggak ada cerita horor? Nggak kayak gitu pernah ngalamin kayak gitu? Aduh gue semua. Kali Bapak Guru. Nah, kan Bapak Guru. Iya. Sahab. Atur Bapak Guru.
Pernah nggak Nici? Kanici pernah nggak? Di sekolah Di atau sekolah di tempat Kanici. di tempat Ini kerja kayak bapak nih, guru gitu. lagi capek dengerin Ya, anak makanya murid sekolah ya, tadi. Kak. Mohon maaf nih. Ya nggak apa-apa, dia pernah melihat kesurupan gitu nggak? Kesurupan Enggak. masal. Kesurupan enggak? Oh nggak pernah. Sekolah enggak pernah kesurupan. Tapi kalau cerita horor di sekolah pasti ada dong. Ada. SMP. SMP nih. Sampai situ kok deket. Sampai deket kok. Pulangnya Gitu. Boleh ceritain, tinggal selangkah aja. Rahel dulu aja. Iya tadi kan Chelsea. Dulu, Chelsea Oh dulu aja. ya, Dia gue baru lupa. Chelsea lupa gimana? Tahu, tapi Lupa dia gua punya nanya, cerita. Iya. itu kesurupan itu kan tadi lu bilang 4 tahun sekali ada tumbal. Waduh, enggak. Terus Enggak, maksudnya tumbal dalam arti kata ada yang kecelakaan kah atau Nyawa gimana kah, atau gitu. atau apa gitu. iya. Tumbal Nggak proyek Ada nggak tumbal tuh kalian? Kan udah jadi Ini sekolahnya. jujur aja lupa, lupa banget. Tapi tuh gue nggak bisa mengingat lagi. Ya. Mau dipanggilin sesuatu di sini Nggak usah, nggak usah, nggak usah. Tapi seingat gue kayaknya ada tapi nggak terjadi di dalam sekolah. Dari luar gitu ya. Oh dari luar. Tapi anak sekolah gue. Oh. Iya, Cuma tapi di kejadian- luar. Iya. Iya maksud gua ada yang sorry ya, maksudnya ada yang Apa, meninggal iya. gitu atau apa kecelakaan atau apa. Iya kayaknya seingat gua ya. Ini disclaimer takut salah tapi seingat gua memang karena udah lama banget. Jadi kayak Atau mungkin Mundur. takutnya nggak tahu juga ya. Maksudnya kalau misalkan tadi lu bilang 4 tahun ada sesuatu, maksudnya bisa jadi orang sekolah itu atau mungkin orang itu bawa keluar, ngerti nggak? Tapi orang lain yang jadi korbannya mungkin ya. Karena emang nggak terjawab sih sampai detik ini. Cuma memang sekolah gua tuh identik banget. Lu datang ke sekolah gua tuh udah ada. Kalau kita datang maaf banget ke pura. Enggak, lanjut. Ke pura tuh ada yang, nah ya Gapura. itu. Iya kayak gitu di gapura gitu. Kalau masuk tuh udah ada yang kayak gitu. Oke. Kak Chelsea kira-kira ceritanya hampir mirip kayak gini atau gimana? Sebenarnya Apa tuh? Apaan sih? Iya sumpah. Gue gak denger, gue gak denger. kuping gue dia ada yang ngomong. Gempanya jatuh sih itu. Ntar yang gak jatuh itu habis. Tapi sumpah gue sampai merinding. Enggak, Apaan gue dari tadi. Yang ngomong gak ada apaan. Iya. Enggak ada apaan. Enggak ada yang ngomong. Pulang Ngomongnya yuk. gimana? Oke, pokoknya Iya, nggak mau. kalau cerita gua itu sebenarnya kurang lebih sama, cuman bukan karena ini 10 tahun yang lalu ya. Ini lebih lama dari, Lebih lama dong ya. ini lebih lama dari Iya. Aurel. Jadi itu dipicu karena kita ada LDK, kita apa sih OSIS. yang gerak jalan itu apa namanya? PBB Paskibra. Paskibra. PBB keren. Benar. Paskibra. Siap salah. Kita Paskibra ada LDK Senderan. ke salah satu villa yang berada di Bogor, Puncak Bogor. Oh berarti ini nggak di sekolah ya kak? Iya. Jadi setelah dari itu kejadiannya. Oh. Tapi di villa pun kejadian. Jadi salah satu temen kelasku dia bener-bener tiba-tiba kesurupan gitu, Iya. nangis sekencang-kencangnya sampai dia marah-marah. Terus habis itu dibantuin lah sama kakak OSIS. Iya. Sama kakak OSIS dibantuin. Udah lagi ngurusin dia nih, ada lagi nih satu. Tiba-tiba jadi semuanya. Oh berarti masal juga ya? Iya, masal juga. Jadi tiba-tiba jadi semuanya. Dan ditambah kayak orang juga, aku kan Kristiani di situ. Jadinya nggak tahu nih harus gimana kan. Cuman kalau aku bedanya aku juga kayak ngerasain jadi badannya jadi lemes dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh bener-bener dingin sampai pucet gitu. Tapi akunya nggak kenapa-napa. Gitu. Akhirnya singkat cerita kita pulang dari villa itu, besoknya masuk sekolah, kejadian lagi di sekolah kayak gitu. Kebawa. Dan itu tuh bukan hanya kita yang ke villa itu, tapi jadi semuanya yang ada di sekolah itu jadi semuanya kayak gitu. Pas diusut-usut ternyata ada salah satu temanku yang kesurupan itu, dia tuh sompral lah gitu di villa. Ini tolong didengar Tolong adik-adik. ya. Tolong di close up, Di close up. Jadi dia sompral tuh
di Tiga ini. oh, oke. Di apa namanya di villa itu tuh sompral kayak seakan-akan gua nggak bakal bisa kok sama Dini sama kalian Oh, gitu. nantang. Justru banget tuh. Longor ya. Agak Lebih ke tambeng sih kalau Oke, gitu. oke. Terus habis itu karena diusut tuh terus akhirnya dia minta maaf lah ke si makhluk itu gitu kan. Ternyata juga di sekolah kejadian kesurupan masal itu bukan hantu yang dari villa doang, yang ada di sekolah juga jadi ikutan gitu. Berantem ya? Iya Bentrok kayak gak sih kayaknya karena dari luar terus datang ke sekolahnya nggak Ahlinya terima. energi coba. betul kayak betul kayak Avatar. si Aurel bilang. Jadi kayak mereka tuh sesama hantu tuh jadi berantem gitu. Iya, iya. Ada wasitnya gak? Kayak kepala sekolah. Offside. Jadinya siapa namanya yang hantu dari villa berantem sama hantu yang di sekolahan kayak gitu. Jadinya bingung juga sih sebenarnya itu dan diliburkan akhirnya. Wah, enak dong. Kayak Misha. Gitu gak sih libur karena itu? Oh Aku bukan. kan nggak pernah sekolahnya. Sekolah kamu nggak pernah ada kayak gitu-gitu emang? Alumni pernah, tapi kalau aku sendiri nggak pernah ngerasa. Oh iya, Di alumni angkatan pernah kamu berarti enggak ya? Terus selesainya manggil orang pintar gitu nggak? manggil orang pintar sampai semua tuh dibersihin gitu, anak-anaknya semua dibersihin sampai gue yang nggak kenapa-napa juga dibersihin. Dibersihinnya kayak gimana kak? Gak ngerti di sikat. Sikat ya, sikat. Bagus Misha. Kamu udah ke tularan kak. Kakak-kakak. Kalau orang pintar itu bilang kalau orang pintar itu bilang ke teman-teman sekolahan gue bilangnya kita harus saling menghargai walaupun dia nggak kelihatan. Jadi kita tuh sebenarnya ada di ini nih di tempat yang sama cuman kehidupannya berbeda katanya gitu. Kayak misalnya di sini bisa ada sesuatu di sini, Ya mungkin kak tapi itu. beda kehidupan gitu kan. Ya bisa. Misalnya di sini lagi berdiri gitu bisa kan? Ada sesuatu, tapi Saya aja udah berdiri kayak gitu. kehidupan saya Nggak usah ngada-ngada. Gitu sih. Jadi memang sebenarnya cerita kesurupan masal ini memang cukup menyeramkan. di gue pernah baca ya teman-teman beberapa literatur, tapi gini katanya kejadian itu tuh bisa dijelaskan secara ilmiah, namanya histeria massal. Ketika ada satu orang yang kesurupan dan temannya yang lain ini mulai ngerasain Kak Chelsea rasain, badannya berat, lemas, segala Oke. macam. Itu sebenarnya bukan karena dia kesurupan, tapi karena sugesti otaknya dia. Entah kalau perempuan mungkin lagi mens juga kah, membuat dia fisikal lebih lemah dari yang lain. Nah, gua nggak ngerti gimana cara histeria massal ini bekerja, cuman sugesti itu sangat berpengaruh guys. Kayak gimana lu ngelihat orang yang kesurupan dan gimana lu ngerasain dan menanggapi hal itu. Cuman kalau sampai satu sekolah sih nggak logis menurut gua ya. Tapi Intinya- sekolah gue tuh masuk berita. Kenapa? Nggak. Berat belakang lu. Kayak bayar utang. Tadi kenapa Misha mau ngomong? Enggak, tadi aku mau nyambung yang Kak Joshua. Kalau misalnya yang satu udah panik, rata-rata langsung satu sekolah mulai panik. Iya, Makanya Ke bawah. Heeh. Ke bawah heboh suasana. jadi. Mungkin dari situ kali Jos bekerjanya. Tapi bisa jadi maung tuh gimana ya? Aing teh mau. Maksud gua Karena bisa jadi, sorry potong. Kalau kayak itu ditandai biasanya. Biasanya kalau ditandai biasanya dia punya satu energi atau suatu hal yang sama dengan Siapanya? Yang jadi besar itu loh. orang itu. Misalkan contoh, Si orang yang kesurupan ini. ya maksudnya orang itu dengan makhluk itu biasanya punya satu energi yang kuat ya, makanya dia bisa connect. coba gitu. Pak kencangin dikit. Udah, kurang kenceng tah suara. Ini tahu kalau bisa di berita ada sekolah saya dulu Iya. Oh, masuk sempat berita. Oh, masuk maksudnya. berita. terkenal dong, Iya. anjing viral. Viral Keren. bro, Famous. famous. Nah, kita juga harus viral. Tapi kalau di sekolah gue SMP itu bukan kesurupan. Tapi Kalau dulu itu gue SMP, itu gue kejadian pribadi. Jadi Berapa tahun yang lalu? ya berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi kalau di sekolah gue itu SMP itu ya SMP gue emang SMP tua. SMP tua. Terus kalau kalian tahu karawitan nggak? Tahu. Sunda. Sundaan gitu. Apa sih? Kenapa? Sundaan gitu. Jadi Terus dulu lu tuh, panik jadi saya. dari semenjak gue masuk SMP sampai gue kelas 2 itu gue belum menemukan ekskul yang pas buat gue. Iya. Akhirnya gue masuk ke karawitan, akhirnya klop lah di karawitan itu. Nah itu tuh memang
nggak tahu ya ini berapa saat, tapi yang ilmu yang gue dapat adalah kalau karatan itu nggak boleh dilangkahin. Alat musiknya Iya, semua alat musik itu nggak boleh kayak dilangkahin. gamelan gitu Ya, semua pokoknya nggak boleh dilompatin. Jadi kalau misalkan emang lu mau lewat itu lewat sela-selanya atau lebih baik muter. Nanti nggak muterin gamelan itu aja sekalian, nanti nggak kalau misalkan mau main. Jadi nggak boleh lompatin gitu. Jadi pertama kali itu kejadiannya temen gue emang agak sompral. Sompral lagi. Jadi emang lagi udah dinasihatin sama guru gue nggak boleh nggak boleh ngelompatin itu. Tapi mungkin memang lagi crowded kali ya, dia ngelompatin terus cengas-cengir gitulah. Nggak pakai hitungan menit lah, 10 menit langsung pucet mukanya, bibirnya ya langsung kering gitu segala macem, lemes badannya, dibawa ke UKS. Nah terus ternyata dikompres segala macem 3 hari nggak turun demamnya, langsung to the point gitu. Gue nggak tahu sih to the point gitu, sampai akhirnya si guru gue yang turun tangan sendiri untuk nyamperin ke rumahnya di daerah ya Citayam sana lah pokoknya. Buat gue ya mungkin didoain atau apalah, nggak tinggal gitu. Akhirnya baru sembuh. Kalau gue sendiri kejadian di SMP itu, gue ikut lomba perwakilan dari SMP gue ke Bandung. Nah itu berangkat jam 5 pagi dari sekolah. Nah alhasil gue itu latihan terakhir itu di hari Kamis malam, Kamis sore lah, jam 4-an gitu, jam 4-an kalau nggak salah Kamis terakhir sampai jam 5. Nah, gue pulang ke rumah ngambil baju, emang janjian nginep di sekolah sama temen gue, 3 orang, cewek semua. Waduh. Jadi kita nggak boleh nginep di ruang karawitan itu, nggak boleh. Nggak tahu sana kenapa, nggak boleh tidur di kelas juga nggak boleh. Akhirnya kita tidur di UKS. deket masjid lah, deket musola. Pasti kalian kalau tahu sekolah gue SMP itu di pintu samping lah gitu UKS-nya. Gue tidur di situ berempat. Sama satu lagi sama keluarganya penjaga sekolah. Nah, terus jadi sekolah gue itu kalau bisa kalian bayangin, ini adalah masjid, depannya tuh UKS sama UTU. Terus ini ada pagar untuk masuk ke area sekolah. Sebelum pagar itu ke belakang itu adalah toilet sama rumahnya si penjaga sekolah. Nah, malam-malam, nggak malam sih, subuh deh kayaknya, jam 3, jam 4 itu gue bangun pengen kencing. Akhirnya gue bangunin temen gue berempat semua untuk nemenin. Ternyata temen gue juga udah kebelet dari tadi, dan temen gue ini ternyata dia lagi haid. Nah, akhirnya kita berempat lah ke kamar mandi, ganti-ganti saya nemenin. Ternyata yang pertama kali denger itu adalah gue sama temen gue yang lain. Jadi yang haid ini lagi di kamar mandi sama satu lagi, terus gue lagi nunggu sama temen gue yang agak tomboy lah ceweknya ini. Terus temen gue bilang kayak, "Nik, denger nggak suara?" Terus gue awalnya nggak dengar, tapi lama-lama makin kedengar banget. Itu kayak orang main gamelan yang ngerti nggak, orang main merdu gitu biasa gitu. Dan terus gue bilang, "Iya gue denger" gitu. Terus akhirnya nungguin teman gue yang dua di kamar mandi keluar. Akhirnya ya tanda kutip ya, kita kan iseng siapa yang main gitu kan ya. Akhirnya kita ngecek lah gitu, lewatin ruang komputer, lewatin ruang guru, pas mau lewatin ruang OSIS dan ruang karawitan. Ini kan ruang OSIS sama ruang karawitan kan sebelahan ya. Iya. Jadi sebelum gue masuk ruang OSIS itu gue dengar dengan jelas nyanyi sinden, Sundaan Jawa, jelas banget. Akhirnya gue nggak nyampe, terus gue balik ke UKS, terus gue doa, terus gue tidur. Besok pagi jam 4:30-an apa itu sholat subuh ya, Pak, nggak salah jam 5 gitu, gue nggak tahu. Temen gue bangun, ternyata itu udah ada si penjaga sekolah ini juga lagi sholat subuh. Terus gue nanya, "Pak, mau tanya deh, kalau misalkan tiap subuh atau dini hari itu jam 3 gitu emang sering ada bunyi suara atau segala macam?" Terus dia bilang, "Emang, tapi maksudnya saya udah biasa, udah nggak apa ya, udah nggak kaget dengan hal itu," kata gitu. Terus dia saya bilang sampai ada suara sindennya juga. Nah, ketika gue ngomong itu, penjaga cuma bilang, "Berarti kamu dengar?" "Iya, kita berempat dengar." Katanya kalau misalkan sampai dengar suara itu berarti kayak udah dipercayain lah sama si ini untuk main ini, ngerti nggak, main di alat musik itu, ngerti nggak. Maka jadi kadang-kadang orang tuh dengarnya cuman kayak musiknya doang, nggak sampai ada suara sindennya. Kalau misalkan sampai sindennya sendiri gini. Nah, terakhir di Bandung gue main itu, terus sama si guru gue itu didoain gitulah pakai bahasa Sunda, gue nggak ngerti gimana. Gue
Ini fun fact aja, gue main Lost. Oh, Maksudnya ngalir. Iya, Lepas ya? nggak Enak tahu. gitu ya? Udah gue main biasa segala macem, udah nggak ada pikiran apa segala macem, enjoy kayak ya udah main-main segala macem. After kelar main kayak baru sadar lagi kayak ya udah, ngerti nggak? Jadi gue gitu baru sadar, udah kelar ya, udah gitu udah. Jadi kalau ngeliat di videonya tuh ya gue main kayak udah ngalun aja gitu. Udah maksudnya kayak selihai itu jadinya Maksudnya kan. udah, ya gue nggak tahu ya maksudnya. Ya kalau gue sih Maksudnya lu jadinya bukan lu gitu. kayak bukan gimana ya, kalau lu ngerti nggak sih, kalau lu nyanyi udah enjoy aja gitu. Kalau lu nyanyi kan, lu main musik kan, pasti kayak kalau udah main tuh kayak bukan lu, ngerti nggak, kayak udah ngalir gitu itu aja. Ya kan kalau kita ngelakuin sesuatu kayak anjing, kayak lupa misalnya lu jawab piano, kalau nggak geret gitar kayak lupa chord atau Iya kan, chord, masih mikir kayak gitu. nengok gitu kan. Apalagi kan ini kan lomba gua kan, maksudnya Oh, Pasti Nervous ada harusnya. pressure ya lah. masih ada kayak inilah gitu. Ini kayak kalau gua ngeliat di video gua itu bener-bener gua yang kan gua mainnya tuh main alat musiknya yang dua gitu loh, bonang, Iya. bonang gitu kan, yang dua gitu alat gitu. Itu bener-bener teman gua yang main rincik, teman gua yang main saron 1 sama saron 2 sama Gong. apa guru gua yang main gendang. Itu udah bener-bener kayak udah luwes aja, nggak ada yang kayak Kayak mikir ada gitu, kayak- energi yang bikin kalian Iya, main udah. itu sesantai. kayak enak gitu. Tapi emang katanya kalau di sekolah itu emang maksudnya nggak sekolah sih, maksudnya entah di sekolahnya atau di ruang karton itu emang maksudnya memang ada, tapi ya ada hanya orang tertentu doang yang bisa ngelihat tanda kutip si sindennya. Oke. Tuh. Wow. Tapi gila sih, maksudnya sampai kayak ini lu tapi bukan lu gitu. Kayak gerat jadi gua, kayak yang wangi sama yang bau gitu. seringan bau. Oh, luar biasa. Tapi Gua baru dapet cerita tadi. woi, Baru Banyak. banget tadi sekitar jam 8 belum hujan, pas hujan. Ceritanya pas hujan gitu, kayak ya udara sejuk sambil ngopi. Jadi ada teman gua 2 cerita. Yang satu ini sekolahnya setahu gua sama kayak Kanichi, tapi beda angkatan jauh. Gua cerita SMP. SMP. iya. Udah tahu tuh sejarah itu. Jadi tadi lu apa? Alat musik ya? Iya. Karawitan ya. Jadi dia kayak ada ngelakuin event pagi-pagi apa ya? Oh kelas, bukan kelas ini, 17-an. Dia OSIS, datang lebih awal dong. Datang lebih awal. Terus ada salah satu temennya ngevideoin kayak kita udah sampai nih guys di grup OSIS gitu. Nah nggak kelar event sih, kayak after berapa jam dia baru sadar. Dia kan ngevideoin keliling gitu. Jadi ini ada jendela kelas, ada yang duduk pakai kebaya megang kayu di dalam kelas itu. Kayu. Iya, Kayak nggak tahu gua kebayanya, cuma dibilang kebaya. Kebaya merah. Hijau sih. Kalau lu pada tahu. Gua glow in the dark. Merah. wah, gila gue lagi serius-serius coy. Yang hijau gua belum tahu sih. Gue merah sih viral loh. Tapi yang hijau Gua terus tanya juga. merah ya. Yang merah. Next. Ntar dulu. Pegang payung. Iya. Payungnya itu sih Peserta yang fashion gua show kali. Kagura. Bisa jadi itu yang mau lomba. Kenapa Iya, ya kan yang Ici mau ya? fashion show. Tapi belakang kita merah. rame sih. Parah. Lagi buta kak. Bangku aku udah bunyi-bunyi. Belakang lu kacak. Gula. Enggak, gak risih sih gua. Sama aku juga. Gak tahu kenapa sih tag ini. Terus. Habis itu dia kan baru sadar kayak pas event berjalan kan, berjalan. Udah tuh kelar sampai akhir, jam 5-an kelar, evaluasi dong, maksudnya setiap Iya, OSIS selesai event pasti akhirnya selalu evaluasi. Betul. Nah habis itu Cerita dia. enggak, ya ceritalah ke teman-temannya. Nah dia teman gua ini sama temennya ke koperasi. Masih buka tuh jam. Masih Maksudnya jam 5 ini sore kan? sore. Iya, selesai event. Iya. Terus Ke koperasi, ada yang jaga koperasi. iya. Jaga koperasi, ngobrol lah tuh mereka sama yang jaga koperasi. Namanya inisial Mas J. Mas J. Mas J. Gue tahu lagi. Tahu lu? Tahu gue. Oke, terus. SMP kan? Hah? SMP kan? Iya. SMP. Jaga koperasi. Kan oke gue sekolahnya. Iya. Mas J. Ngobrol lah tuh dia di koperasi bertiga. Jual ST nggak tuh Mas J? Jual ST. Jual es teh. Oh, gua nggak tahu. Gua kan bukan alumni situ ya. Iya. Maaf. Oke.
Ya terus. Habis itu ngobrol lah mereka. Terus temen gue ini dikasih roti sama Mas J itu. Kelar, udah ngomong kelar, selesai koperasi. Cabutlah mereka mau ikut evaluasi. Mau ikut evaluasi, terus dia ketemu sama si Mas J ini di lorong. Ketemu sama Mas J ini di lorong. Apa? Tapi maksudnya nih Pin, Nyerupai dong maksudnya. Apinya gede banget, apinya gede banget. Kaget Ya gua. udah biarin sih. Kaget gua anjir, kok sobat bus gitu anjir. Keren banget. enggak Pin. Maksudnya emang jujur ya, sekolah itu tuh emang benar-benar ngeselin. Iya, maksudnya gue sampai diceritain kita kok bisa kayak gini, kok bisa kayak gitu. Bus gitu. Iya sih, kadang ada hal yang emang nggak logik aja gitu sih Pin. Hal kayak gini Ini tuh. gue nggak Iya, diam Rahel. Iya, emang Apa sih kalian ini, coy? dia ngomong. Iya, benar dari 2 kali. Gua enggak denger sih. Oke, lanjut. maksudnya emang nggak tahu ya, ini sekolah ini itu maksud gue nggak tahu, ini sekolah ini emang dari dulu, dari zaman gue kayaknya ya. Ini emang maksudnya punya titik-titik yang ya nggak tahu ya, katanya sih emang begitu, lorong, terus apa sih, kalau di tengah-tengah Koridor. bukan koridor, lapangan, terus ada yang Aula. tengah-tengah gitu. Iya. Lantai membaca gitu Ya kan. bukan kayak untuk lantai, ya itu nggak tahu pokoknya itu. Lantai merah ya. Pokoknya lantai atau apa gitu, pendopo. Iya. Pendopo. Itu pendopo juga ada. Krecek-krecek. Ya udah, Terus? teman gua kelar itu nanya lah, maksudnya ngobrol sama Mas J ini. Terus Joshua. Iya. Jos lagi. Enggak. Oh, pernah kerja di situ kamu? Pernah. Oh iya. Saya jual es. Jadi babu nih. Oke, terus Skin ya lu, Sama Mas punya J skin ya. ini. Katanya, "Loh, kok Mas J di sini bukannya tadi di koperasi gitu kan?" Enggak kok, sih habis bersihin halaman belakang. Habis bersihin halaman belakang. Habis itu kayak, "Enggak, aku tadi ada di koperasi nih, ngasih saya roti gitu." Dia sampai demi apa ya, demi Tuhan ya dia. Tapi dulu ya, itu gue mau flashback. Dulu kalian tau nggak sih, maksudnya kalau zaman-zaman dulu punya handphone yang ada radarnya, terus yang bisa kayak nge-sensing, Ngedetek ya? nge-sensing Iya. detek hantu, terus kalau hantunya kuning tuh dia Iya, merah sama hitam merah, ya? merah tuh paling jahat, itu jahat. Ya gue nggak tahu sih, zaman SMP gue pakai begituan tuh biasa di SMP itu, di sekolah itu. Hati-hati, Pak. Ya, di SMP gue, tempat gue sekolah, sama sekolah itu ada hitam 2, merah 3. Hitam tuh di pendopo sama di kantin, merah itu di lorong bawah tangga sama di seberangnya ruang karawitan. itu hitam jahat. Paling Merah? di bawahnya. Baik-baik, sosok. Oh, Warna gitu. merah, warna cinta. Apa? Terus temen lo abis itu ketemu sama si Bang J itu? Ya habis ketemu Mas J ngobrol sampai dia sumpah-sumpahan, si Mas J-nya udah Clear. ya enggak, ya pokoknya ya udah Mas J makasih ya, kabur nggak ikut evaluasi. Besokannya teman gue ini Sakit. nggak sakit, keluar dari OSIS, nggak mau ikut OSIS. Iya, trauma berat. Trauma sih, Trauma ya sih, kaget sih. sih ketemu hal-hal kayak gitu di sekolah. Ah, enggak, gua Kalau Ya, udah. nggak ada lagi satu Oh, lagi. terus. Nggak, satu lagi beda sekolah. Oh, Malah-malah. beda sekolah. Ya, sekolah siapa, Bin? Alright. sekolah teman gue lah. Alright. Coba lagi dong. Terus. Nah, sekolah temen gue lagi satu temen gue lagi yang satu ini dia emang kelasnya tuh paling ujung. Kalau itu kan emang bocahnya rada blow on ya, maksudnya. Lawan kelas I. Kenapa? Kenapa coy? Kenapa? Omongin aja. Kenapa? Kenapa? Oh, dipegang. Aduh, panas lagi badan gue. Serius lu? Ya kan dari tadi dulu. Lu aman nggak? Kenapa lu? Kita. Kasih apa dulu nih? Gue udah botrek. Ya, enggak. Oke. Terus lanjut Kevin. Nah temen gue ini kelasnya 7I, paling ujung deket gudang. 7Z nggak ada? Ah? Iya lah. Chelsea. Iya maaf. Terus. Habis itu emang bocahnya temen gue tuh emang rada longor ya. Iya, pada nengok sana. Enggak, ini gue nengok Pin. Gue kalau Pin, gue berusaha fokus ke lu. Sumpah. Gue kalau lu. Ayo.
Jangan sampai gue pindah ke sebelah situ. Udah kecewa. Iya, jangan gitu. Ayo, Bad mood ya. Ada BDMD. Alay. Jadi takut, Habis itu emang bocah. Ayo. Kenapa dia? Maaf ya. Ini bukan suasana. Ini gue paling ketawa ngakak si Gom. Mana gue Iya. Mana gue perhatiin. Oke lanjut. Kesian F ini didengerin. Terus itu emang kelasnya dulu ada teman gue nyeritain sejarahnya, katanya sebelum dia masuk situ ada yang meninggal di tangga. Jadi ini kelasnya, tangga ke atas, ini gudang. Jadi waktu itu ada yang kepleset lah katanya. Terus ada yang meninggal. Sorry potong di Depok. Hah? Di Depok. Di Depok. Habis itu swasta, negeri, SMP. Boleh nggak tebak-tebakan sekolah nih? Iya bisa ya. Oke, terus ini Depok. Mana lagi? Abis itu Lagi mencoba menenangkan diri. Udah, ayo. Nggak ada Saya situ. maaf Ya udah kecewa nih maaf. bad mood lo ya. Habis itu ya. dia sama teman-temannya emang bocahnya apa ya? Longor sih betul. Longor kan? Longor emang bocah Sompral. sekarang tuh. Iya, sompral. Sorry Pin, cewek cowok? Cowok. Cowok kan, oke. Terus? Habis itu dia main bola nih di lorong dekat gudang itu. Ayo Pin. Apaan? Pulang. Bener deh. Gila lagi. Nyender santai. Dekat lorong, dia main bola, bolanya nyangkut ke gudang, masuk lewat jendela gitu, jendela kayu kan yang Iya. kayu gitu. Nyangkut. Terus temannya ada satu temannya mau ngambil bola. Apa? Pincun. Itu ada apa Bu? Apa yang terbang? Kelelawar. Oh iya. Terus Di situ mau ngambil bola, pas dia naik bangku, terus naik ke lubang gitu, dia nangis. Dia dengar suara nangis, terus dia tiba-tiba nangis. Sesenggukan. Udah tuh dia balik badan, dia langsung loncat lah, nggak mikir berapa tingginya. Udah habis itu tidak lah, maksudnya dia dipanggil gara-gara masuk ke gudang itu emang nggak boleh. Oh berarti emang dilarang Ya, gudang emang itu kan? Dia dipanggil ke ruang BK. Terus itu udah setelah seminggunya dia ngelakuin lagi, lebih parah lagi, dia main bola di dalam gudang itu. Sengaja. Nggak tahu. Berarti Kayaknya maksudnya di part kedua ini, di kejadian kedua ini, berarti emang mungkin udah ke bawah kali ya? Iya. Iya gak sih? Penasaran. Maksudnya Rambut tuh bulat ya. maaf bro. Jadi nggak enak nih, kita dulu dong. Jadi maksudnya dia udah nangis, dipanggil, Iya. terus dia ngelakuin lagi. Iya, after seminggu. Itu bukan dia itu. Ya maksudnya kayak jangan-jangan dia udah kesurupan. iya kayak Gua nggak tahu. mungkin dari dia nangis itu kan udah kayak udah ada yang mungkin ngajak ya kali ya atau gimana ya. Biasanya kayak gitu. Nggak tahu. Makanya dia sampai main di situ lagi gitu loh. Padahal dia kan udah Terus dibilangin. Bisa kenapa begitu melotot Misha cowoknya? kenapa? Tolong. Serem. Aku keinget. Jadi mama aku itu dulu pernah ngajar beberapa tempat. Salah satu tempatnya ini itu emang dinyatakan banyak. Oke. Ah, Bayang. Gimana? Nah, pas lagi ngajar ini ada satu siswi. Siswi? Dia itu sebenarnya anaknya pendiam tapi aktif. pendiam Gimana tapi ya? aktif. Aku juga nggak ngerti deh. Longor. Ya balik kayak aku lah, kayak aku gitu. Soft pocket. Lucu. Ya pendiam tapi aktif. Ya, Oke. pendiam tapi aktif. Nah, Santai Aurel. lagi minggu-minggu maaf ya. ujian nih. Iya. Lagi minggu-minggu ujian, tiba-tiba nih anak marah-marah mulu, marah-marah terus melotot-melotot, bahkan sempet guling-guling di atas meja. Kaget dong Jadi guru-guru. lantang ya. SMP. Iya, SMP. Kan dari tadi nanyanya SMP mulu ya? Depok. Bukan. Mas. Lepok. Depok bukan. Iya, Depok. Oke. Terus Negeri.
swasta. Oke. Habis itu Guling-guling akhirnya minta tolong salah satu guru untuk bantu doain. Udah tuh. Cuman gimana ya? Ya udah sih gitu aja sebenarnya. Tapi kalau buat aku ya, mungkin anaknya cuman karena hektik aja. Terlalu Jadi burnout. iya burn out, akhirnya too stressed with I see. Sabar. I Coba see. translate Bang. translating Iya, Artinya apa nih, Bang? Tadi burning burn out. Jadi kayak udah terlalu stres lah. Iya. Terlalu Tadi Inggris stres. apa ya? Tadi Inggrisnya apa? Stress out. Aku juga Burn lupa. out. Burn. Apa sih tadi? Stress To stress with. Stress with siapa kita ya? akan buka school ya teman-teman. Aduh, Jadi tapi terlalu bahasa banyak Inggris. tekanan gitu. Iya. Gitu. tapi menurut Misha nih udah dengar kesurupan massal ada itu ini itu ya kan. Menurut Misha gimana? Kan misalnya sekolah. Jangan Kan bahas sekolah sekolah gitu. Walaupun sekolah Misha nggak tidak tidak pernah Misha belum pernah ngerasain itu. Iya, tidak pernah mengalami hal itu. Dengan kita sekolah ini gimana maksudnya pandangan Misha sebagai pelajar sekolah? Ganteng. Mandi. Pandangan kamu. Pandangan aku. Ya udah. Bukannya aku bilang aku nggak percaya. Emang ada. Ini nggak tahu lu bukan sih, Bin? yang tadi. Anjing. Ayo lanjut. Terus Misha, Ya udah nggak gimana. Soalnya sekolahnya aja udah cukup stres. Kalau mikirin gitu tambah lagi stresnya. Jadi kamu takut nggak sih? Oke. Enggak. Kamu nggak takut? Kamu nggak takut? Enggak. Gitu. Keren. Gua nggak takut. Gue juga. Siapa yang bilang gue Aku takut? juga. Gua enggak. tolong rewind ke bagian yang tadi berdiri ya. Tolong ya. Apaan sih? Iya sumpah. Gua nggak dengar. Kuping gue dia ngomong. Enggak, itu kalau yang tadi kayak Enggak, itu soal tiba-tiba kita tiba-tiba. kaget. Nggak ada persiapan. Itu tidak ada Aja. persiapan gitu ya. Di luar skrip. di luar skrip. Malam ini cukup menegangkan ya guys. Jadi silakan Gerard. apa? Ini kemana sih? Oh. Jadi silakan. Oke, Ini bisa teman-teman. dibikin 2 episode kayaknya. Iya, Cuma betul. Part 1, part 2 atau gue mah sampai 37 hostnya turun tangan. Lanjut terus nih, Ci. Udah 77-nya di sini tapi udah lanjut. Oke, teman-teman kalau biasa punya ini. cerita horor atau cerita kalian yang horor bisa kirim ke IG podcast kita di @podcasthorormalamjumat. Jangan lupa kalian follow kita juga di Spotify dan Noise, di YouTube juga ada, di TikTok. Jangan lupa kalian nyalain loncengnya biar kalian bisa tahu episode terbaru kita. Yeay. Jangan nonton doang, follow juga, like juga. Ngomelin kan. Cepat. Oke teman-teman, sampai jumpa di malam Jumat minggu depan. BHMJ Merinding bareng-bareng.